peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang percaya misalnya nih ujian Nabi kepada malaikat Jibril. Maka ujian malaikat Jibril kalau bahasa kita lah panang aja. Abu Bakar itu positif, pasti mempercayai Allah. Ternyata memang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah masih di waktu malam. Nah, di pagi harinya Nabi ceritakan itu memang Abu Bakar itu langsung percaya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi pulang ke rumah itu masih di waktu malam. Di subuh harinya pulang itu malaikat Jibril datang kembali. Nah, malaikat Jibril datang kembali itu mengajarkan kaifiat tata cara sholat. Tata cara sholatnya, kemudian waktunya itu dipraktikkan langsung oleh malaikat Jibril. Jadi ibaratnya Isra Mi'raj antar bulan dan ketiga pagi hari Jibril datang pulang mengajari Nabi tata cara sholat dan waktu-waktu sholat itu dilaksanakan. Sebelum apa? Ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar, malaikat Jibril mencontohkan sholat 2 rakaat atau kita sebut sekarang sholat subuh. Itu memang praktek dari malaikat Jibril langsung 2 rakaat ketika fajar terbit. Setelah itu 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Pokoknya kalau matahari itu pas di atas itu berarti istiwa. Gelincir sedikit ke arah barat. Jadi kalau barat sana sedikit saja tergelincir, berarti masuklah waktu zuhur. 4 rakaat sholat zuhur dipraktikkan oleh malaikat Jibril. Kemudian 4 rakaat lagi ketika bayang-bayang satu benda itu lebih panjang dari bendanya. 4 rakaat pulang. Kalau dia kita sembahyang asar, jadi sembahyang asar kan dahulu kan tidak pakai jam. Kalau ini kita pakai jam semuanya, apalagi jam digital. Kalau zaman dahulu mengikuti matahari, pas hari mendung itu kacau, tidak kelihatan lagi itu bayang. Jadi waktu asar itu kira-kira satu benda itu bayang-bayangnya itu lebih panjang sedikit daripada benda itu. Kalau istilah kita ini betul. Kalau mataharinya di sana, betul ini bayangnya di mana? Kalau misalnya bayangnya sini berarti sama, panjang sedikit. Jadi arah matahari menyentil itu bayang-bayang ini lebih panjang daripada bendanya. Berarti maksud waktu asar. Jadi mana tahu kita pas ada bawa jam pasangan kapal supaya masuk asar lah. Itu loh caranya. Ambil kayu ke matahari, antara kayu dengan bayang-bayangnya itu mana panjang? Kalau masih panjang benda ini kan bayang-bayang matahari berpanjang. Kalau bayang-bayangnya ini masih handap, masih panjang bendanya ini, ketika kita ukur berarti belum masuk waktu asar. Tapi ketika bayang-bayang ini sampai ke sini umpama, nah ini sudah panjang pada benda, berarti waktu asar masuk. Maka malaikat Jibril mengajari Nabi waktu asar ketika bayang-bayang satu benda itu lebih panjang dari bendanya. Maka 4 rakaat malaikat Jibril praktikkan ulang. Kemudian ketika matahari terbenam 3 rakaat, berarti sholat maghrib. Kemudian 4 rakaat lagi ketika mega merah telah sirna. Artinya mega merah itu sudah hilang, cahaya-cahaya kemerah-merahan di langit sudah hilang, berarti waktu isya sudah masuk. Maka sholat 5 waktu itu waktunya ditentukan, kemudian prakteknya langsung dipraktikkan oleh malaikat Jibril ke Nabi.
yang mana sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Itu masih mengikuti millah Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi sudah sembahyang, cuman masih mengikuti millah agama Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, langsung diajari oleh malaikat Jibril langsung ke Nabi waktu dan tata cara sholat. Setelah paginya, Nabi ini istilah kita tuh agak-agak apa lah? Ini kalau disampaikan peristiwa ini positif, banyak yang tidak percaya. Nah, ketika pagi harinya, Nabi pun mendatangi sebuah tempat yang mana biasanya orang-orang Quraisy itu berkumpul gitu. Ya, kalau wadah kita ini, pada wadah orang kumpulan saja, orang buffet, papa. Jadi pagi itu di mana biasanya orang Quraisy berkumpul, Nabi datang ke sana. Ketika datang di sana, kebetulan ada Abu Jahal. Abu Jahal pun bertanya, apa datang ke sini? Nabi pun menceritakan kepada Abu Jahal tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum habis panjang Nabi bercerita, kena Abu Jahal. Ini mengaku yang dengar kan nggak sadar, aku panggil semuanya. Maka Abu Jahal pun memanggil orang-orang Quraisy itu supaya berkumpul. Ngarannya ketua manggil, tak kumpul lah. Jadi ada hikmahnya juga. Tujuan Abu Jahal itu hendak mencela Nabi, karena peristiwa Isra Mi'raj itu tuh pacangan Pak. Jadi cemoohan orang. Kalau Abu Jahal aja mendengar, ini kan ada sabdanya Abu Jahal aja. Abu Jahal ini harus semuanya nih dengar. Abu Jahal pun perintahkan semuanya untuk kumpul lah. Jadi kada terasa melalui Abu Jahal Nabi bisa menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Amun Nabi yang nyuruh kumpul mungkin orang ada hendak. Tapi karena Abu Jahal nyuruh kumpul gitu, karena ketua nyuruh habis kumpul berada. Maka ketika itu Nabi pun menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi yang Nabi alami di malam itu. Kejadian Isra Mi'raj itu tuh macam-macam orang. Lain-lain orangnya, keadaan mereka ketika mendengar tentang peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang Quraisy itu terbagi-bagi. Kalau orang Quraisy yang kafir positif dah menentang, kemudian mencemooh Nabi. Ini yang menjadi masalahnya orang-orang yang hanya masuk Islam. Ada yang murtad lah, ada yang bimbang, ada yang bingung. Kalau Abu Bakar Siddiq ujar orang Quraisy, Abu Bakar itu saudaramu Muhammad menceritakan tentang peristiwa inya diisrahkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha pada waktu malam berulang. Percaya ya? Ujar Abu Bakar, kalau seandainya cerita itu yang diceritakan oleh Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Kalau bahasa kita ada usahakan Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, dari Masjidil Haram keliling dunia sampai kita pilihan hanya Masjidil Aqsa, hanya naik pulang. Aku percaya ya Abu Bakar atau Abu Bakar. Maka ketika itu Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu percaya asal yang bercerita itu Muhammad Abu Bakar. Wa saddaqahu sallallahu alaihi wasallam aidan fi dzalikal Isra'i wal Mi'raj, dan membenarkan pula atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj kullu zi aqlin warawiyyah, ay tafakkurin, oleh tiap-tiap orang yang
yang mempunyai akal dan pemikiran, mimman amana billah, dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, orang yang bujur-bujur akalnya sehat, punya pemikiran yang kuat, beriman kepada Allah, mereka ketika mendengar Nabi menceritakan perihal Isra Mi'raj, mereka percaya. Wa kadzabathu Quraisy kal Walid bin al-Mughirah wa Qut'i bin Adi. Dan orang-orang Quraisy pun mendustakan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi. Di antaranya seperti Walid bin Mughirah, kemudian juga Qut'i bin Adi, ini orang-orang Quraisy, dan lain-lainnya, Abu Lahab, Abu Jahalnya juga. Ini di antaranya orang-orang Quraisy yang mendustakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Wastawsafuhu sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Mereka pun meminta kepada Nabi untuk menjelaskan sifat-sifat, ciri-ciri tentang Baitul Maqdis. Balik. Nabi itu kan hanya sekedar singgah, bukan beristilah berawan-awan memoto-moto Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Hanya sekedar apa? Singgah, kemudian sembahyang 2 rakaat, berangkat lagi, karena sawat keliling ya. Tapi karena orang Quraisy, apa caranya supaya apa? Nih, apa yang didakwakan oleh Nabi itu hingga dibentak mereka. Maka mereka meminta kepada Nabi supaya menceritakan ciri fisik Baitul Maqdis itu seperti apa. Karena orang-orang Quraisy itu banyak yang sudah sampai ke sana karena mereka berniaga. Famassalahu Allahu lahu sallallahu alaihi wasallam faja'ala yanzuru ilaihi wa yasifu. Maka ketika itu Allah tampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Maka Nabi pun mulai menyebutkan sifat-sifat Baitul Maqdis. Kalau kita umpama ke Jakarta sekali Joshua 4 sembahyang di Masjid Istiqlal, dia beristilah melihat motor apa lagi, bayar polisi tak boleh pulang. Soalnya sampai ke Masjid Joshua, nah, tak boleh pulang, berapa lawangnya, berapa jendelanya, mana kita tahu. Karena beristilah menghitung lawang lulungkannya. Nah, Nabi begitu juga, tapi Allah berkehendak, Allah tampakkan di hadapan Nabi itu gambaran Baitul Maqdis. Dalam hadis Nabi, "Lamma kadzdzabtani Quraisy qultu bil hijr, fajallallahu li Baitul Maqdis, fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi." Nabi, manakala orang-orang Quraisy itu mendustakanku tentang peristiwa Isra Mi'raj, aku pun naik ke Hijr Ismail. Maka ketika itu Allah langsung tampakkan Baitul Maqdis di hadapanku. Maka mulailah satu persatu aku ceritakan ciri-ciri fisik tentang Baitul Maqdis. Aku ceritakan kepada mereka. Aku melihat langsung. Ujian Nabi, lawangnya, pintunya seini, kemudian jendelanya seini, catnya seini, ini tempat ini, semuanya komplit. Dan ketika didengar oleh orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis, mereka kadang menyangkal karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu persis sama dengan apa yang mereka lihat waktu mereka ke Baitul Maqdis. Jadi ketika disangkal, karena minta dijelaskan kayak apa Baitul Maqdis, jelaskan sudah. Bahkan orang-orang Quraisy itu menceritakan berarti ketika pulang dari Masjidil Aqsa ke Mekah, berarti ini ada nih berarti berpapasan dengan iring-iringan kafilah yang pulang dari Syam berniaga. Oh ya, tapi ada. Kira-kira kabilahnya pulang. Kalau bahasa kita, oh ya, nanti kira-kira ya 2-3 harian lagi sesubuhan datang.
sampai ke Mekah. Kemudian bahkan Nabi sampaikan mereka itu iring-iringan kabilah itu berapa ekor unta yang dibawa, Nabi sampaikan. Kemudian dalam peristiwa itu ada unta yang patah betis, Nabi sampaikan. Kemudian kena yang datang unta yang paling depan, unta yang paling muda, Nabi sebutkan. Ketika waktu yang diisyaratkan oleh Nabi, orang-orang Quraisy itu subuh-subuhan sudah datang ke tempat yang biasanya datang kabilah melihat-lihat. Pas matahari menyingsing, mulai terbit, kelihatanlah iring-iringan kabilah datang. Jadi periksa terbunyi bahwa unta yang paling depan adalah unta yang termuda. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang bisa disangkal, jujur semuanya. Falamma lam yajidu ila tadribihi sabila wala ila khatihi dalila raja'u ila al-inati wal kufri wal dhalal. Manakala orang-orang Quraisy itu tidak menemukan celah sedikit pun hendak mendustakan apa yang Nabi sebutkan, karena dia dari celah ulah mendustakan apa yang Nabi sebutkan, dan juga tidak ada celah kesalahan, maka mereka pun kembali kepada asal mereka itu ingkar, keras kepala, kafir, besar. Ujung-ujungnya para mau bisihab, mereka pun menyambatkan Nabi, itu tukang sihir, itu bang. Itu kan orang yang kada mau ngalah, orang yang ingkar, keras kepala, itu kan ujung-ujungnya. Dan disampaikan ini semuanya tidak ada celah hendak mendustakan, tidak ada celah hendak menyalahkan, dan semuanya pas, sesuai, benar. Tapi karena memang menyangkal sudah, tetap ujung-ujungnya tukang sihir. Jadi Nabi itu tuh disebut tukang sihir. Ya dukunnya lah, ya tukang sihir ya lah, macam-macam. Seperti Nabi. Kenapa orang kafir, orang Quraisy boleh dikatakan seperti Nabi? Karena yang berdusta, pembuat. Ketika Nabi ada suatu pembuat, ketika apa yang disampaikan Nabi itu memang tidak ada celah. 6 bulan itu ada. Nah, jadi ujung-ujungnya tukang sihir, ujung-ujungnya tukang sihir. Nah, itu orang kafir Quraisy. Kalau sudah tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari seseorang, tukang sihir. Wartadda man adallahu wartadda man adallahu wartadda man adallahu syaitan wa Allah. Dan ketika itu juga murtadlah orang yang disesatkan oleh syaitan mimman kana aslam, yang sebelumnya masuk Islam, wa Allah, dan yang digelincirkan oleh syaitan. Ay ja'alahu munhamikan fil jahl, mereka asik dalam kebodohan. Jadi ada yang hanya masuk Islam ketika itu murtad langsung. Kalau istilah bahasa kita, jadi aku masuk Islam mungkin ini caranya. Faminhum man irtadda wa minhum man nafaqa wa minhum man kazzabahu sallallahu alaihi wasallam wa ghaba wa minhum man tawaqqafa fi hadith wa minhum man taraddada fi nafsihi wa sarra wa minhum man saddaqa kalamahu sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu. Ini ketika peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi ceritakan ketika itu, ada beberapa kelompok orang. Faminhum man irtadda, ada sebahagian mereka murtad langsung, mulaan masuk Islam. Ketika mendengar cerita Nabi Isra Mi'raj langsung murtad. Wa minhum man nafaq, ada sebahagian mereka juga munafik. Arti munafiknya itu tetap baik, yang beriman di hadapan Nabi, tapi kafirnya ketika mereka tidak bersama Nabi. Jadi munafik di hadapan Nabi beriman, tapi ketika tidak bersama Nabi mereka kembali kepada kekafiran mereka. Di hadapan Nabi beriman, itu munafik.
Wa minhum man kadzabahu sallallahu alaihi wasallam wa aba. Dan sebahagian dari mereka juga ada yang langsung ketika itu mendustakan Nabi wa aba, dan mereka mencela. Jadi ketika Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi, langsung duel, itulah bahasanya, duel, langsung mencela-cela Nabi. Mana ada orang sudah sampai ke sana, usahakan langit ketujuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan pulang sebulan balik, kau malam pulang malam juga balik, duel macam-macam. Pokoknya sumpah sama Pak caci makian ke Nabi. Udah mendustakan, mencela pula. Wa minhum man tawaqqafa fiha. Nah, sebahagian dari mereka ada yang tawakuf. Tawakuf itu bahasa kita no comment, diam, no comment. Man tawaqqafa fiha, dia terhenti pada keadaan bergantian, no comment. Bila tangan, bila jangannya, tak diam gitu, no comment. Wa minhum man taraddada fi nafsihi wa sarra. Dan sebahagian dari mereka ada yang langsung bimbang, bingung, dan mereka merahasiakan. Ada yang bingung di dalam dirinya, kemudian merahasiakan kebingungan. Hendak percaya, kadang percaya. Ketika orang yang ada suatu dusta, jadi bingung dengan cerita Nabi. Jadi taraddad, bimbang, bingung, hendak percaya. Pokoknya mustahil itu Pak, menurut akal mustahil sehingga diterima. Kada percaya pula. Ketika orang ini ada suatu dusta, terkenal orang yang terpercaya, jadi bingung. Namun kebingungan itu tetap dirahasiakannya. Wa minhum man saddaqa kalamahu sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu. Dan sebahagian dari mereka ada yang membenarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini apa yang diucapkan oleh Nabi. Jadi ya di antaranya Abu Bakar Siddiq dan lain-lainnya. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tuh memang ya sesuatu yang ketika Nabi ceritakan itu akan menimbulkan fitnah. Kenapa jadi menimbulkan fitnah? Karena dalam Al-Quran itu menimbulkan fitnahnya apa? Ketika Nabi ceritakan ada yang beriman murtad, namun ada yang kafir tambah parah. Ada yang beriman, itu tambah imannya kuat. Berarti ini saling menyaring nih, nama-nama bujur-bujur beriman, nama-nama ada. Jadi peristiwa Isra Mi'raj mau tidak mau perintah Nabi sampaikan, Nabi ceritakan kepada para sahabat. Cuman ketika itu memang yang tidak percaya itu tuh mereka menangkap peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal. Tapi ketika akal mereka itu mencoba untuk merenung, kemudian memikirkan, masuk akal aja. Masuk akalnya terutama peristiwa Isra ya. Peristiwa Isra itu arudiyat. Kalau Mi'raj sama samawat. Kalau peristiwa arudiyat ini memang peristiwa yang tidak masuk akal, tapi masih bisa diterima oleh akal. Kenapa masih bisa diterima? Karena sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Kalau memang engkau betul sampai ke Masjidil Aqsa, coba ciri-ciri Masjidil Aqsa kayak apa? Nabi jelaskan, akal terima. Kemudian ujar mereka, kalau tidak engkau pulang, tentu engkau akan bertemu dengan iring-iringan kafilah yang sedang pulang dari perniagaan. Nabi sebutkan, disebutkan Nabi, aku bertemu iring-iringan, kemudian salah seekor unta mereka ada yang patah habisnya. Ketika mereka tanya, memang ada yang patah. Kemudian ketika mereka lihat, ujar Nabi yang paling di depan itu unta yang paling muda. Ketika mereka lihat ke depan,
Memang ya, jadi akal itu nerima ringkat kata. Jadi maka peristiwa Isra Mi'raj itu jauh ulama peristiwa Arabiyah. Sedangkan Mi'raj itu ya, samawi. Maka sebagian ulama menyebutkan kalau seandainya orang tidak percaya dengan peristiwa Isra, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kada percaya itu langsung kafir murtad. Tapi kalau peristiwa Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, kada percaya itu kada sampai menggugurkan kepada seseorang itu kafir, kada sampai kafir. Karena samawat itu sudah akal dan hingga lagi mau taati akal kawan lagi. Jadi ketika dia tidak percaya itu tidak sampai hukumnya kafir. Tapi kalau Isra-nya itu kada percaya dengan Nabi Isra, kafir hukumnya. Itu para ulama menyebutnya. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salati wa tasbih. ثم لما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج صلى الله عليه وسلم وعرض أي أظهر نفسه على القبائل أي قبائل العرب بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به صلى الله عليه وسلم 6 من الأنصار اختصهم الله تعالى برضاه والله أعلم بالصواب. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ala hadhihi wa likulli insar ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.